Nah, ya. Acara ini apa kalian Ya, kalau gua sih senang yang tenis emang dari kecil ya, ikut bokap gua main tenis. Jadi ya memang buat acara ini memang karena Pindah Sport ini memang membuat acara yang kita lumayan kuasai lah, olahraga kayak bulu tangkis, pingpong gitu. Nanti mungkin akan ada mungkin renang ke depannya, kita nggak pernah tahu, tapi ya sementara ini kita yang kita kuasai lah. Apakah benar ini idenya dari Raffi juga? Dari media mana? Ya. Apa benar idenya dari Raffi juga nih? Enggak, kalau ide sih mungkin Raffi waktu itu sempat nantangin di instastory-nya dia. Dia cuma nantangin untuk main bulu tangkis lawan gua lo, Desta gitu. Tapi karena gua masa bulu tangkis lagi, karena kebetulan Raffi juga gua tahu dia main tenis. Jadi kita main tenis aja yuk. Dan dia improve banget sekarang, dia latihan setiap hari selama 3 bulan terakhir ini memang luar biasa sih. Jadi gua ada was-wasnya juga gitu. Jadi memang mungkin bukan lawan yang cukup mudah juga ya, karena ini akan menjadi pertandingan yang seru. Nah, Raffi bang, lo yakin menang lawan Raffi bang? Nah, apa? Yakin nggak lawan Raffi menang? Tadinya tuh sempat 95%, tapi sekarang udah mulai turun karena dia progresnya udah lumayan ya. Jadi mungkin sekarang 60-70 lah. Tapi lo bisa diri main tenis dari kapan sih sebenarnya? Dari SD sebetulnya, karena bokap gue tenis banget ya. Jadi dia emang, bokap gue tuh olahragawan banget, almarhum, dia senang banget main tenis. Jadi gue dari kecil ikut dia. SMP gue sempat sekolah tenis, kakak gue juga, jadi emang kita keluarga emang suka main tenis. Katanya kan bawa anak-anak mana juga suka tenis. Anak-anak gue suka Barbie sama kalau tenis lagi gue kenalin, karena kemarin dia berapa kali ikut latihan tenis dan mereka lumayan cukup suka, cukup semangat lah dalam arti. Jadi memang mungkin kedepannya akan gue mungkin akan coba masuk. Belum selesai. Astagfirullahaladzim. Jadi ya kedepannya mungkin akan gue latih terus. Biasa jelang hari ayah. Kasih ini dia dulu. Iya. Apa? Tenis kan jadi olahraga hits sekarang ya, banyak banget yang main tenis di sini. Iya, ini fenomena yang memang cukup apa yang mengagetkan buat gua, karena dulu itu untuk nyari lapangan tenis gampang, terus ya nyari lawan main tenis itu susah gitu. Tapi sekarang ini memang lapangan di mana-mana full semua. Bahkan banyak yang buat kayak perusahaan yang memang mereka mengakomodir para pemain yang mau main tenis, jadi mereka menyediakan lapangan, pelatih. Jadi sekarang animonya memang gede banget, ini mengagetkan buat gue juga karena Saat juga pada ikutan main tenis ada di hit apa tren atau gimana sih? Nggak tahu ya, karena kemarin pandemi ini kan banyak yang larinya memang kita ke olahraga. Jadi yang mungkin dari situ juga. Tapi beberapa teman gue sebelum pandemi yang beberapa main tenis kayak Dikta, Tanta Ginting, bahkan Gading sama Raffi juga banyak main tenis. Nah sekarang Mas mau nanya apa? Bang Desta, Bang Desta jelang hari ayah, Desta selalu ngajak anak-anaknya kemana-mana, ikut sambil kerja ditemenin anak juga, gimana sih? Aku nangis nih kalau ngomongin anak ya. Maksudnya selalu siaga juga gitu. Nggak tahu ya, kalau gue bondingin dengan anak-anak emang selalu apa ya, gue tuh kayak nggak bisa. Gue bahkan pergi bergaul dengan teman-teman nongkrong pun sekarang gue udah hampir nggak pernah, karena sebisa mungkin kesibukan gue segitu banyak, gue sebisa mungkin pulang ke rumah main sama mereka. Karena nggak tahu, gue sangat lemah sekali kalau ngomongin anak-anak ya. Ya mungkin karena emang gue dari dulu suka banget main sama keponakan, begitu punya anak sendiri itu lebih lagi, jadi kayak Tapi menyediakan waktu khusus buat quality time gitu nggak sih? Dari tengah kesibukan syuting atau gitu? wah harus, gue memang begitu keluar kota pun geli dong. Apa tuh? Oh iya, bukan. Asisten gue sendiri tuh. Jadi ya memang selalu menyempatkan, karena mau gue keluar kota, keluar negeri atau kemana, pulang itu selalu gue quality time dulu sama anak-anak. Minimal pagi gue ngantar mereka sekolah. Gue nggak tahu, gue menikmati banget masa-masa itu ya, menjemput anak sekolah, ngantar anak sekolah tuh gue Masih rutin jemput anak. rutin. Kalau memang gue pagi nggak ada acara, gue akan bisa mungkin ngantar mereka. Tapi kadang kan nanti hari ayah dan akan ada hari ayah, anak-anak tahun lalu sempat nyiapin surprise apa atau Itu mereka ngucapin doang sih, mereka ngucapin di rekam sama ibunya gitu, ngucapin hari ayah. Sebetulnya gue nggak tahu sudah hari ayah itu tanggal berapa, gue nggak tahu. Cuman kalau buat pas pertandingan ini ya, Iya. kalau gue kalah mereka nangis dong ya. Ya mudah-mudahan sih menang lah. Tapi lu dia jadi julukan. Apa sih? Vanessa, anak-anak selalu support ikut pertandingan kemarin juga, seperti apa sih ikut Iya mereka, dia tuh bahkan Miska tuh sampai kalau gue kemarin kalah, bahkan setiap gue poin kalah dia tuh nangis gitu, karena saking segitunya sama bapaknya kali ya. Terus juga anak yang paling gede mungkin dia lebih diam pada saat pertandingan, tapi setelah gue kalah, setelah pertandingan selesai dia WhatsApp gue, ayah tadi kalah ya, nggak apa-apa nanti jangan sedih ya, nanti Megumi temenin ayah bobo gitu. Itu buat gue kayak sampai ngechat begitu. iya, dia ngechat begitu. Anak-anak ikut akan kegiatan juga nggak sih nanti? Nggak tahu ya, gue nggak mengarahkan mereka ke sana, mereka yang nyaman aja lah. Terusnya Desta ini jadi sorotan. Sama anak-anak. Buat Ito. Dito sama anak-anak. Oh ya sering nanya gimana kalau misalnya ayah pergi lama gitu kan, gue sering keluar kota.
terus lu mau kemana lagi gitu. Masih banyak lah hal-hal yang kayak ngomongin apa sukanya mereka. Gak tau gue sama anak-anak gue emang sering banget ngobrol ya, jadi memang gitu. Jadi julukan hot daddy nih gimana nih? Lu sama Hot apanya? banyak yang ngefans cewek-cewek mudanya. Ini gimana? Oh gitu ya? Iya, banyak Ya, enak ya. bukan. Enggak, kalau gue sih nggak pernah menganggap kita tuh bahkan nggak. Gue sama Vincent sama mungkin ya, kayak kita nggak merasa kayak disukain orang. Maksudnya siapa sih? Bahkan gue untuk dipoto aja sama orang di jalan tuh gue merasa kayak risih gitu, karena ngapain sih foto sama gue gitu. Gue tuh kan bukan kayak diwawancara gitu, aneh buat saya gitu, nih saya tuh siapa gitu, kayak nggak pernah merasa jadi sesuatu. Jadi kayak misalnya ngomongin fans ya biarin orang suka dengan karya kita. Tapi bini jadi cemburu nggak sih? Apa? Cemburu nggak sih? Istri jadi cemburu nggak sih? Kadang-kadang mungkin karakter gue kan memang sering begini ya, sering ya karakternya mungkin agak ya disebutin aja botuna, bocah nakal. Kadang-kadang mungkin coba tolong diinin dikit lah gitu, jangan terlalu ini gitu. Tapi ada warning sendiri dari istri. Sering. Ya beberapa kali bilang jangan terlaluan, takutnya nanti efeknya nggak baik buat gue sendiri gitu, nanti buat ya sekarang kan zamannya orang spill atau apa, jadi takutnya ke depannya akan efeknya buruk, apalagi sekarang punya anak perempuan gitu sih. Pak, mungkin ini persahabatan sama Kak Vincent kan udah 3 dekade. Gimana sih menjaga persahabatan sendiri? Nggak ada yang dijaga gimana, kan kita emang temen tongkrongan batuk ya mas, covid nih. Menjaga persahabatan nggak ada yang dijaga dengan tabunnya. Menjaga persahabatan nggak ada yang gimana, emang kita teman dari kecil, jadi memang udah terbentuk dengan natural aja. Tapi anak boleh nggak jadi artis kalau dia pengen aja? Bebas lah. Kalau Miska nih mungkin udah kelihatan ya, anak gue yang tengahnya emang dia senang tampil, senang ngobrol. Kalau kita di channel YouTube DNF ini kan dia juga sering tampil lah. Kalau Megumi lebih kalem, dia lebih ke seni kayaknya. Nggak tahu udah mulai kelihatan gitu, jadi mulai gambarnya bagus. Nah kalau yang kecil ini belum ketahuan. Protektif siapa sih Kadesta dari 3 anak ini, yang protektif siapa sih yang paling? Yang paling protektif yang tengah, dia memang paling bisa menunjukkan. Misalnya gue bahkan untuk foto di jalan sama orang minta foto di mall, dia selalu pengen mendampingi, dia nggak boleh, apalagi kalau cewek ya. Kalau cewek dia selalu bilang Miska ikut, dia nggak mau bapaknya foto dengan cewek berdua. Itulah kayak gitu ya. Berarti sampai anak pun sampai segitunya ya, detailnya anak juga sampai detail gitu karena dirimu banyak fans wanita juga. Iya, dia bahkan bilang sama gue, ayah jangan suka cewek seksi ya, nanti ayah ngiler. Ya udah, gue syuting. Ngarahin anak nggak sih ntar gedenya harus jadi apa nggak boleh jadi artis karena takutan Enggak, bebas aja. Kesukaan mereka apa, nanti gue akan coba ini akomodir apa yang mereka suka. Itu aja sih, gue nggak pernah ngarah mereka harus jadi ini, harus ini jadi. Kadesta pernah berantem hebat nggak sih sama Kak Vincent mungkin? Nggak pernah, gue sama sekali 30 tahun gue bersahabat sama dia, tidak pernah sama sekali berantem. Kita debat soal konsep acara atau konsep karya, mungkin sering, tapi kalau untuk berantem nggak pernah. Tapi Kak Vincent katanya lebih tahu daripada istri, bener nggak sih? Ya karena persahabatannya 30 tahun, gue menikah baru 7-8 tahun, 9 tahun ya. Jadi memang ya mungkin karena Vincent udah mengikuti dari zaman gue SMP, bayangin aja. Tapi didambain banyak orang, persahabatannya gimana Kadesta? Ngapain ngedambain persahabatan kita? Orang pengen gitu punya pasangan. Mereka nggak tahu belakangnya aja. Akhirnya tercetus jadi hot daddy nih kalian berdua dengan Jadi sering hot terus ya. Enggak, kita nggak merasa hot daddy, kita nggak merasa sebagai orang yang gimana gitu, enggak lah, jalanin aja, nggak perlu kita memang hitungannya di KTP gue aja seniman gitu. Kita tuh seniman yang memang mencoba berkarya, kita nggak mikirin mau terkenal, mau viral, nggak pernah kita mikirin sama sekali, cuma berkarya aja ya. Semua yang lain-lain itu ya terkenal, popularity itu semuanya bonus aja. Tapi kita nggak, bukan tujuan kita yang utama. Tapi dengan cara apa sih kalau 2022 ini kayaknya Vincent Desta banget tahunnya. Banyak program, banyak. Itu mah dari tahun 2022, dari tahun 2002 ya, Pak ya. Tapi gimana? Enggak, kita nggak pernah mikirin itu lah. Tapi gimana pencapaiannya kan luar biasa dari persahabatan, sekarang udah punya program. Ya, itu sekali lagi itu adalah bonus ya, pencapaian yang kita capai sekarang ini juga semua kan berkat para sakar kita semua kerja di Vindes. Jadi kita nggak bekerja sendiri, kita berdua hanya otaknya untuk memulai ini dan mereka yang menjalankan. Jadi ya sekarang ini sekali lagi semuanya hanya bonus, kita memang fokus berkarya udah. Oke.